Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini ada satu artikel yang perlu antum baca ya. Saya share screen di sini. Ini ya. Ini adalah artikel yang membicarakan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Prinsip umum dan rencana kerja Ismail Razi Al-Faruqi. Ditulis oleh Ustadzah Firda Inayah. Nah, dalam artikel ini diceritakan, bukan diceritakan ya. Ini dijelaskan teknis-teknis Islamisasi, tapi yang menurut Al-Faruqi. Jadi memang kalau yang kita bicarakan dulu di awal itu kita pernah bicarakan tentang definisi dari Islamisasi. Ya, atau arti dari Islamisasi. Kita bicarakan yang kemarin itu kan. Cuacanya muncul. Ya, di situ kita jelaskan dalam definisi Islamisasi al-atas itu terdapat dua sistem. Ya, dua sistem atau dua agenda besar atau dua teknis yang dilakukan. Yaitu satu di westernisasi dan juga yang kedua adalah Islamisasi. Itu kayaknya kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Yang disebut di westernisasi adalah menghilangkan unsur-unsur barat dari suatu pengetahuan. Di situ harus dilihat pengetahuannya tentang misalnya tentang ekonomi. Maka teori-teori ekonomi yang bertentangan dengan Islam itu disingkirkan, maksudnya tidak dipakai lagi. Lalu digantikan dengan konsep-konsep yang ada dalam Islam. Nah, di sini oleh Ismail Razi Al-Faruqi dia punya berbagai teknis. Ya, saya jelaskan di sini ya. Nah, yang ini, yang mana salah satu tujuan Islamisasi itu adalah membendung sekularisasi. Sekularisasi itu contohnya adalah memisahkan ilmu dengan agama. Itu sekularisasi. Ya. Di antaranya begitu. Kita belajar ya udah supaya untuk bisa jadi orang yang kerja, punya uang, bisa makan. Nah, ya begitu. Jadi kita belajar untuk jadi orang baik. Kita menuntut ilmu untuk jadi orang baik. Mestinya begitu. Lalu di situ Al-Faruqi ya, itu di situ melihat lagi dari segi metode. Ada metode-metode dalam Islamisasi itu, ya. Dan itu dia melihat bahwa beberapa keilmuan-keilmuan dalam Islam itu perlu diungkapkan lagi, khususnya tentang istihad. Lalu tentang bagaimana hubungan antara wahyu dengan akal, ya. Lalu ada sekuler antara agama dan pengetahuan, itu juga ada hal-hal yang memang perlu dieliminasi atau dihilangkan. Ya. Ada prinsip dasarnya. Di antaranya adalah prinsip tauhid. Ya, di situ ada kesatuan-kesatuan. Ada kesatuan Tuhan, kesatuan ciptaan dan lain sebagainya. Lalu ada langkah-langkahnya. Saya jelaskan langsung langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dalam Islamisasi itu terdiri atas 12 untuk Ismail Razi Al-Faruqi ini. Nah, di sini perlu Anda cari dan Anda ringkas ya. Nah, sini. Mati coba. Udah ya langkahnya ya. Di antaranya adalah integrasi sistem pendidikan. Itu memang di antara langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena sistem pendidikan Islam itu sudah kuat. Tapi kalau tidak diintegrasikan dengan pengembangan teknologi, maka dia tertinggal dengan peradaban lain. Yang kedua, menanamkan visi Islam, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan modern, misalnya pendidikan di anak-anak, di tingkat anak-anak, ya, tingkat dewasa dan lain sebagainya. Itu juga ada.
Nah, di sini Al-Faruqi juga menjelaskan bahwa Islamisasi itu terjadi pada ilmu modern dan ilmu klasik. Maksudnya ilmu klasik itu ilmu-ilmu Islam yang lama juga itu juga harus diislamkan juga. Nah, mengapa demikian? Karena diantaranya ada yang sudah bercampur dengan ilmu yang non-Muslim. Nah, diantaranya begitu. Lalu di sini ada prinsipnya ya sudah dijelaskan. Lalu ada ada langkah-langkahnya. Ini di sini ada. Ini diantaranya langkahnya. Itu ada di sini ada 12 mestinya. Sini yang penting ya. Nah, sini ya. Ada rencana kerja Islamisasi yang harus ditempuh. Ya. Apa yang harus ditempuh? Pertama adalah menguasai disiplin ilmu modern. Ini juga harus dilakukan ya. Menguasai disiplin ilmu modern ini itu harus dilakukan dalam rangka Islamisasi. Ini menurut Al-Faruqi. Lalu ada juga itu yang kedua survei disiplin. Bagaimana maksudnya survei disiplin itu? Ini bukan disiplin nizam gitu ya. Survei disiplin ilmu maksudnya di sini. Bagaimana disiplin ilmu misalnya matematika, fisika atau ekonomi itu perlu didalami dan disurvei. Ilmu ekonomi memang sudah ilmu yang lama. Kalau ilmu bahasa itu sebenarnya ilmu yang lama sekali karena orang dari zaman sebelum Nabi Muhammad itu sudah berbahasa. Ya, tapi belum ada usaha-usaha yang sangat serius seperti yang dilakukan pada bahasa Arab. Ya, ini membukukan makna-maknanya ke dalam kamus dan lain sebagainya, ensiklopedia itu baru bahasa Arab yang melakukan itu. Zaman Yunani belum ada kamus. Zaman Nabi Isa belum ada kamus. Yang baru ada kamus ya pada zaman setelah Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang ketiga penguasaan khazanah ilmiah Islam. Jadi harus menguasai keilmuan Islam juga. Di antaranya kalau ingin melakukan Islamisasi bidang ekonomi, dia mesti harus mengetahui prinsip-prinsip dasar Islam yang harus dimasukkan ke dalam ilmu ekonomi. Ya. Lalu ada penguasaan khazanah Islam dari segi analisa. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat dalam ekonomi modern itu ada konsep riba. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan riba atau caranya menggantikan riba dengan sistem ekonomi yang lebih baik, ya. Nah, situlah muncul analisa-analisa. Ya, di antaranya adalah dengan sistem bagi hasil. Contohnya kalau kita di bank syariah itu seperti itu. Kalau di ilmu bahasa kita juga harus melihat bahwa Al-Quran ini adalah sumber dari kaidah bahasa Arab yang baru. Sehingga tidak mungkin kalau kita mengatakan bahwa berbagai bahasa dalam Al-Quran ada yang tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Itu kita tidak mungkin mengatakan demikian. Lalu ada keempat, kelima penentuan relevansi Islam terhadap disiplin ilmu. Adakah disiplin ilmu bahasa Arab Islam? Ya ada. Misalnya kita di Unida belajar bahasa Arabnya diikuti dengan konten-konten Islam dan tujuan-tujuan Islam. Nah kalau di luar negeri sana bahasa Arab ya hanya sekedar dipelajari untuk mengetahui saja. Tapi tidak ada unsur-unsur ibadahnya. Nah disitulah yang disebut sebagai pemisahan antara orientasi keilmuan dengan ibadah. Itulah yang disebut sekulerisasi. Lalu keenam penilaian kritis. Maksudnya adalah studi kritis. Kritis itu maksudnya adalah mendalami suatu disiplin ilmu lalu menguraikan persoalannya. Apakah ilmu bahasa modern itu ada yang seperti itu? Ada. Dalam ilmu bahasa yang namanya bahasa itu adalah dianggap muncul dari kesepakatan orang. Dalam kasus bahasa Arab Islam itu tidak terjadi. Memang ada bahasa Arab yang memang dia itu digunakan sejak zaman jahiliyah. Tapi ketika wahyu Al-Quran itu turun, Al-Quran ini membawa bahasa Arab dengan kosakata yang baru. Ya. Jadi ini ada bahasa Arab dengan kosakata yang baru, yang mana itu muncul dalam Al-Quran. Nah ini di sini ya. Lalu ada yang ketujuh, penilaian kritis atas khazanah Islam juga. Jadi kalau kita lihat ilmu bahasa dalam Islam itu kita harus mendalaminya.
seperti yang antum dalam skripsi itu yang kita bikin tugas kemarin, antum kan perlu menjelaskan tentang sejarah ilmu-ilmunya. Di situ antum sebenarnya sedang melakukan penilaian kritis terhadap khazanah Islam, baik sejarah pengembangannya dan penggunaan ilmunya. Nah, itu makanya artikel kita ini temanya diantaranya ada itunya. Lalu yang ke-8, survei masalah yang dihadapi umat Islam. Nah, ini kita kan sedang membuat produk dalam PBA ini. Nah, itu adalah menyelesaikan masalah untuk membantu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu setidaknya begitu. Lalu yang 9 itu survei masalah manusia ya. Kalau manusia secara umum tidak paham bahasa Arab atau bahasa Arab ini masih dianggap sebagai bahasa teroris, nah itu juga termasuk kita menyelesaikan permasalahan ini. Lalu analisa kreatif dan sintesa. Maksudnya apa? Analisa kreatif itu dan sintesa itu adalah untuk melihat bahwa kalau kita dalam bahasa Arab saat ini kan ada menerjemahkan. Ya, menerjemahkan itu kan punya ilmu tersendiri. Maksudnya mensintesakan antara bahasa yang bukan dari Islam ke dalam bahasa Arab Islam. Ya, jadi itu ada penerjemahan yang tepat, ada yang tidak tepat. Ya, misalnya sekularisme itu bahasa Arabnya apa? Nah, itu ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Jadi itu adalah analisa kreatif dan sintesa. Lalu yang ke-11, menuang kembali disiplin ilmu ke dalam kerangka Islam. Maksudnya membentuk kembali ilmu modern. Ada sekarang ada pendidikan bahasa Arab. Itu juga termasuk hasil ilmu modern ya yang dituangkan dalam kerangka berpikir Islam. Misalnya begitu. Ya. Lalu langkah terakhir yaitu adalah penyebaran hasil islamisasi itu. Jadi ada 12 langkah yang memang muncul dalam itu. Maka silakan Anda meringkas artikel ini sebagai tugasnya. Ya, diantaranya adalah ada pertanyaan ini. Bagaimana prinsip dasar dalam islamisasi Al-Faruqi? Ada 5 landasan tadi ya, kesatuan-kesatuan itu. Yang kedua adalah bagaimana langkah kerja dalam islamisasi Al-Faruqi? Ya, di situ Anda menjelaskan ya. Ada 12 langkah. Sebenarnya cuma itu saja yang jadi tugas untuk hari ini. Ya, jangan lupa artikelnya diselesaikan lagi. Ya, antum punya tugas artikel bidang sejarah bahasa itu diselesaikan lagi. Ya, baik itu mungkin yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini. Saya ingin semuanya memperbanyak tugas ya dan mengerjakan dan membaca. Jangan terbatas membaca pada satu bacaan saja. Ya, semoga nggak ada pertanyaan setelah ini dan nggak usah ada pertanyaan setelah ini. Silakan langsung bekerja saja. Ya, dan dikumpulkan sebagaimana yang kemarin akan kita cek juga. Insya Allah UTS-nya diganti dengan itu tadi ya, ringkasan-ringkasan kuliah kita dan juga artikel yang antum buat. Ya, seperti itu saja. Oke, itu saja. Ini nanti kalau ada temannya yang di guru itu juga disampaikan juga sama dengan ini ya. Tugasnya itu hampir sama dengan ini. Kecuali kalau yang guru itu tugas artikelnya adalah mendalami dalam skripsi dan mereka punya satu artikel saja. Nah, itu dari saya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Oh iya, silakan bertanya, boleh. Ustadz Afwan, ini kan dari segi islamisasi bahasanya Ustadz. Bagaimana dengan rumpun bahasa ulughahnya seperti kawaidnya kayak nahu, sorof dan lain sebagainya itu, apakah itu juga ada islamisasinya Ustadz? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah dalam kaidah bahasa itu ada islamisasinya? Ada islamisasi dalam bidang bahasa itu adalah dari segi pertama, dari segi asumsi dasar tentang bahasa. Kalau kaidah bahasa ya mungkin ya sudah seperti ilmu pasti ya. Kaidahnya begini maka begitu. Karena kaidah kan yang membuat manusia. Tapi kan kalau kita lihat kaidah bahasa Arab ya misalnya yang I begini, yang U begitu. Tapi dalam Al-Quran itu ada yang tidak sesuai kaidah nahwu. Lalu bagaimana? Jawabannya adalah dalam Al-Quran itu bukan tidak sesuai, tapi memang Al-Quran itu sumber awal dari ilmu bahasa Arab. Tapi manusia hanya membuat kaidah. Sehingga berbagai kaidah, berbagai bahasa Al-Quran yang tidak
tidak persis atau tidak dibilang tidak sesuai dengan kaidah nahwu, itu sebenarnya memiliki makna sendiri. Jadi kaidah itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengetahui makna-makna dalam Al-Quran. Tapi memang untuk menafsirkan makna Al-Quran dan mengetahui makna Al-Quran perlu kaidah bahasa. Nah, tapi tidak mutlak-mutlak kaidah bahasa itu bisa dipakai. Karena kalau kita cuma tahu ilmu nahwu saja dan tidak tahu sejarah Al-Quran, maka nanti kita menganggap bahwa banyak ayat Al-Quran ini tidak sesuai dengan nahwu. Ini kaidah yang seperti ini atau pandangan seperti ini yang tidak bisa dijadikan landasan untuk berpikir Islamisasi. Maka pandangan seperti ini yang harus dihilangkan dari pemikiran tentang bahasa. Ya sama dengan sorof juga. Mungkin antum akan nemu itu nanti kok dalam Al-Quran kok ada yang nggak sesuai dengan kaidah ya. Nah ini dia. Ini mestinya harus dijelaskan dengan pendekatan sejarah juga. Dengan pendekatan balaghah dan lain sebagainya. Ya, itu seperti itu ya. Jadi apakah ada Islamisasi kaidahnya? Sebenarnya kaidahnya ya tetap aja begitu. Kaidah kan mesti akan berlaku pada logika ya. Seperti angka itu kan 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Meskipun itu orang kafir ya bilang 2. Kan itu kan. Kenapa? Memang itu kaidah. Ya. Tapi nanti ketika terjadi dalam praktek bisa jadi nanti angka itu tidak seperti yang dikaidahkan. Ya maksudnya bagaimana? Nah, ini misalnya angka itu 1 sapi jantan tambah 1 sapi betina. Nah, ternyata mereka menjadi 2 sapi, tapi habis itu mereka jadi punya anak. Nah, itu kan jadi bagaimana? Persoalan-persoalan seperti itu kan nggak bisa dijelaskan dengan angka. Makanya itu kaidah bahasa apa ada Islamisasinya? Ya adanya dari segi penggunaan. Yang kedua, adanya dari segi menghilangkan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan atau kaidah yang mempertentangkan antara Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Ya ini pertanyaan yang bagus, saya jelaskan makanya. Maka nanti antum ketika menemukan bahwa ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran ini nggak sesuai dengan kaidah sorof atau nahwu, berarti orang ini tidak tahu sejarah Al-Quran. Jawabannya begitu. Ya, karena ilmu-ilmu itu baru muncul setelah Al-Quran. Dan bahasa Arab Islam itu adalah bahasa yang dikembangkan oleh para ilmuwan setelah itu. Ya, jadi nggak mustahil kalau itu bertentangan dengan kaidah nahwu. Oke, itu saja ya, sudah. Itu nanti pertanyaan yang lain bisa disampaikan ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Catatannya jangan lupa ini memang kita tidak adakan UTS ya. Diganti dengan artikel itu, segera diselesaikan artikelnya. Untuk skripsi juga jangan lupa, itu artikelnya Anda boleh mendalami dalam kaidah skripsi antum itu kan ada kerangka teori kan. Nah, itu didalami aja di situ dijadikan artikel supaya dari sekarang dijadikan jurnal itu kan akan meringankan antum dalam memenuhi syarat-syarat wisuda. Ya, insya Allah 3,5 tahun itu bisa. Banyak yang sudah mulai SPS dan nulis. Itu ya. Amin. Itu semoga semoga sukses ya. Jangan lupa kalau bosan makan daging, dagingnya jangan dimakan hari-hari kurban begini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.